Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dalam rangka Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera selagi kita beribadah. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada yang memimpin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi pada saat ini. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang layak kita puji, Tuhanlah yang layak kita sembah. Hati kita percaya kepada Tuhan, kita akan angkat satu pujian, hatiku percaya.
kasih Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah hati kita siap dibentuk oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Lepas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
serahkan pada hamba-Nya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yaitu mendengar firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus akan menolong kami semua, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 6-11. Nanti kita akan sambung di dalam Injil Lukas, pasal 24 ayat 50-53. Karena ini penulisnya sama, sehingga apa yang tidak ditulis dalam Kisah Para Rasul, ditulis di dalam Injil Lukas. Kisah Para Rasul yang menulis juga Lukas. Untuk itu saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita akan sambung Injil Lukas pasal 24 ayat 50-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenang 2000 tahun yang lalu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, selama 40 hari Tuhan Yesus sering menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah 40 hari, dia mengumpulkan murid-muridnya di suatu tempat. Dan peristiwa inilah yang dicatat oleh Lukas, dia terangkat ke surga. Nah, kalau kita mengenang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di surga bagi kita orang-orang tebusannya, mestinya seperti di dalam kitab Injil Lukas tadi, mereka senantiasa bersukacita. Bersukacita murid-murid itu. Pada umumnya perpisahan itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Tetapi
perpisahan Tuhan Yesus naik ke surga ini dengan murid-muridnya, justru murid-muridnya sangat bersukacita. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 20 ayat 52. Demikian juga seharusnya kita. Mengenang peristiwa itu, kenaikan Tuhan Yesus itu mestinya membawa kehidupan kita bersukacita. Apa alasannya? Saya akan memberi 3 alasan mengapa kita harus bersukacita mengenang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alasan yang pertama, Roma 8 ayat 34. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 34. Nah, saya akan bacakan ayat ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ternyata dia menjadi pembela bagi umat tebusannya. Saya ulangi. Dia menjadi pembela bagi umat tebusannya. Ini mestinya kita bersukacita punya pembela. Nah, kalau dalam sidang perkara membayar pembela ini mahal. Tetapi bagi kita ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini alasan yang pertama, kita harus bersukacita. Alasan yang kedua, kita baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini sebelum Tuhan Yesus dibangkit, sebelum Tuhan Yesus disalib. Dia mengatakan bahwa dia akan ada perpisahan antara mereka dan murid-muridnya. Dan dia akan datang ke rumah Bapa, kembali ke surga. Tetapi dia akan meminta supaya Roh Kudus turun dan menyertai para murid-murid umat tebusannya. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul tadi pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus menekankan lagi soal turunnya Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus di dunia bersama-sama dengan muridnya, para murid ini sangat tergantung kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu dia berbicara akan meninggalkan mereka, para murid ini gelisah. Tetapi Tuhan akhirnya menjanjikan bahwa akan mengutus Roh Kudus, Roh Allah, dan akan menyertai dan akan memberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Nah, siapa kita? Manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diciptakan, telah ditebus. Allah menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita. Ini alasan yang kedua, kita harusnya bersukacita. Alasan yang ketiga,
Yohanes 14 ayat yang kedua. Ayat ini sangat terkenal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat selanjutnya, dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat di dalam kisah para rasul tadi, bahwa Tuhan akan datang. Tapi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi umat tebusannya. Menyediakan tempat bagi umat tebusannya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita umat tebusannya. Dan telah dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Karena ini satu paket tentang keselamatan. Karya keselamatan. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Dan akhirnya dia menyediakan tempat bagi kita umat tebusannya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia dianugerahi begitu berharga anugerah ini. Karena anugerah ini tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi dianugerahkan kepada kita. Yang dikasih, yang ditebus. Apakah balasan saya dan saudara? Apa cukup kita menerima dengan sukacita? Sebagai manusia punya sifat untuk balas budi. Apa yang harus kita kerjakan untuk membalas kebaikan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan ucapan yang berkenan kepada Allah, ucapan syukur, tanda berterima kasih yang berkenan kepada Allah. Karena sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan mandat kepada para murid pada waktu itu, kepada umat tebusan. Dan kalau kita mengerjakan mandat ini dengan sukacita, itulah sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan begitu yang sudah saya sebut di depan. Saya ingin menyampaikan 2 perintah saja untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai tanda syukur kita. Kalau itu kita lakukan dengan sukacita. Perintah yang pertama yang seharusnya kita lakukan dengan sukacita, karena sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu sebagai saksinya. Dalam kisah para rasul tadi, ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 10 hari lagi kita akan memperingati
hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus saat ini menyertai kita sekalian. Tetapi ayat ini ternyata punya tugas yang harus kita emban sebagai orang-orang yang menerima Roh Kudus, yaitu menjadi saksi yang diawali dulu di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya memberi istilah di mana kita berada, itulah ujung bumi kita. Kita harus menjadi saksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi? Artinya, setelah kita menerima Roh Kudus, anugerah yang besar tadi, kita menjalankan tugas sebagai saksi Tuhan, yaitu mencerminkan, menyatakan Kristus di dunia ini. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu adalah surat-surat Kristus. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah. Roh Allah. Yang hidup bukan pada loh-loh batu. Melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Orang yang menerima Roh Kudus harus menjadi surat-surat Kristus. Karakter Kristus harus bisa dibaca dalam kehidupan saya dan saudara. Sifat-sifat Tuhan Yesus harus dibaca oleh lingkungan dalam hidup saya dan saudara. Itulah saksi. Ini perintah yang pertama. Lalu perintah yang kedua. Ini sangat terkenal. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setelah kebangkitannya, dia memberi perintah yang namanya amanat agung. Bagi orang GSP ini bukan hal yang baru. Berkali-kali, berulang-ulang, hamba Tuhan menyampaikan bahwa kita punya tugas, mandat yang dimandatkan oleh Tuhan, yang telah menganugerahkan keselamatan. Dan dia naik ke surga menganugerahkan seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Kita harus memberitakan Injil sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan sukacita kita memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil ini juga satu penggenapan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini murid-muridnya tanya, kapan Tuhan datang untuk mendirikan kerajaan di bumi ini? Nah, kapan kesudahannya zaman itu? Tapi Tuhan katakan bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan. Nah, tugas pemberitaan itu pada saya dan saudara, umat tebusannya. Dan kalau saya dan saudara memberitakan Injil, berarti menggenapi nubuat Tuhan Yesus ini. Dan Tuhan segera datang. Ini waktu yang menyenangkan bagi kita.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia punya rasa ingin membalas budi, tapi kita tak mungkin untuk membalas budi baik kita kepada Tuhan. Tetapi kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan cara melakukan perintahnya yang sudah kita dengar tadi, untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Kalau ini kita kerjakan dengan sukacita, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya, nah, saya yakin inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjalankan dua tugas tadi dengan sukacita, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Dan hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami mau mentaati dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Terlebih saudara-saudara kami yang saat ini kena virus, sedang dalam pengobatan, dalam perawatan, dalam pengawasan. Tuhan, kami memohon, Kau akan sembuhkan. Karena kami meyakini bahwa kesembuhan itu sumbernya dari Engkau saja. Lindungi para medis yang merawatnya. Cukuplah Tuhan orang-orang para medis yang terpapar dan akhirnya Tuhan panggil. Kau akan memberikan penghiburan bagi keluarganya. Kami memohon juga Tuhan untuk pemimpin negeri ini dari presiden sampai ke tingkat RT sekalipun. Dalam menjalankan keputusan yang telah diambil, Tuhan akan menolongnya. Sehingga pengembangan virus ini bisa dikurangi. Kami menyerahkan umat Tuhan di seluruh negeri ini. Kau akan menyatukan kami. Akhirnya kami benar-benar bisa menjadi terang dan menjadi garam di negeri ini. Lindungi umat kepunyaan Tuhan dari virus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan membawa kita dalam kemenangan di dalam hidup ini. Karena kita akan dijadikan garam dan terang di mana kita berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, selamat berpisah, bertemu kembali minggu depan. Tuhan memberkati.